Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansa, nomor absen 26 dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan memberikan tutorial praktikum 2, yaitu praktikum Squid 1 tentang instalasi dan konfigurasi. Lanjut saja ke tutorialnya. Saya menyiapkan dua device. Yang pertama adalah Debian. Saya menggunakan Debian 7. Lalu untuk kliennya saya menggunakan Windows XP. Lalu kita atur ini adaptornya. Pergi ke klik Debiannya, terus klik pengaturan, lalu klik jaringan. Lalu saya di sini menggunakan dua adaptor, yaitu adaptor pertama adaptor terbridge, jangan lupa tingkat lanjutnya itu diizinkan semua. Untuk adaptor kedua adalah jaringan internal, jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Lanjut, kita pergi ke ini Windows XP atau klien, mengatur adaptornya juga. Untuk adaptor Windows XP saya mengaturnya satu adaptor, yaitu jaringan internal saja, jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Lalu kita masuk ke ini Debiannya. Ya, saya sudah masuk dan jangan lupa login sebagai root. Lalu kalian atur IP pada Debian ini dengan perintah nano etc network interface /interface devices. Lalu kalian atur untuk pengaturan ETH0, saya atur sebagai inet DHCP atau IP DHCP, jadi IP-nya itu akan secara otomatis mendapatkan dari internet. Untuk ETH1 saya mengaturnya dengan statik atau manual. Saya memberikan IP address pada Debian yaitu 192.168.26.1, lalu netmasknya adalah 255.255.255.0. lalu kita exit. Lalu kalian ini service networking restart. Di sini dikarenakan saya sudah merestart, jadi jika kalian belum merestart silakan restart. Setelah merestart, kalian cek IP-nya apakah sudah masuk atau belum. Di sini kan sudah terlihat bahwa IP dari ETH0 saja sudah masuk. Yang IP saya dapatkan dari ETH0 adalah 192.168.43.92. Untuk ETH1 yang saya atur statik tadi juga sudah masuk, yaitu IP-nya 192.168.26.1. Lalu kita mengatur pengaturan sistem ctl.conf dengan perintah nano etc sistem ctl.conf nano spasi /etc/sysctl.conf. Lalu kalian cari ini tulisan net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Ini sebelumnya ada tanda pagarnya. Nah, tadi itu saya sudah menghapusnya supaya lebih cepat. Setelah kalian menghapus tanda pagar, kalian exit dengan mengklik ctrx, lalu kalian masuk ke ini nano proc sys net kalian masuk ke nano spasi /proc/sys/net/ipv4/ip_forward, lalu kalian ganti
angka 0 menjadi 1. Di sini saya juga sudah mengganti angka 0 menjadi 1. Jika kalian belum mengganti, silakan mengganti. Lalu kita ctrx. Setelah itu, kita atur RC lokalnya dengan perintah nano. Di sini berikan saja ini iptables. Di bawah sendiri berikan iptables min spasi min nat. Mohon maaf, iptables spasi min t spasi nat spasi min a spasi post routing spasi min o spasi ETH0 spasi min j spasi masquerade. Perintah ini adalah untuk memberi akses internet kepada klien. Lanjut, kita keluar saja dengan perintah ctrx. Lalu kita jalankan ini perintah RC lokal dengan perintah ini service rc.local start. Ini adalah perintah untuk menjalankan rc.local. Lalu kita setelah ini mengatur rc.local, kita mengatur atau mulai menginstal Squid-nya dengan perintah apt get install Squid. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Jika kalian belum menginstal, jangan lupa masukkan ini drive optik atau DVD-nya, DVD disc ini Debian 7. DVD disc-nya adalah DVD kedua. Jika sudah menginstal akan muncul tulisan reading packet list down. Artinya sudah menginstal. Lanjut kita masuk ke pengaturan ini. Pengaturan Squid ya. Nah, di sini cari kata, di sini kan banyak. Kalian tinggal ctrw lalu cari kata insert. Nah, ini tambahkan saja. Tambahkan tidak apa-apa, nanti ini berguna untuk langkah selanjutnya. Yang pertama itu adalah ini, paling berguna ini. Yang pertama-tama kita tambahkan visible hostname rizky.com. Untuk kalian ingin menggantinya silahkan. Untuk network Rizky ini kalian bisa menggantinya dengan nama kalian. Ini adalah perintah untuk menjalankan network 192.168.0/255.255.255.0. Lalu untuk ini di blok ACL blok adalah untuk mengeblok IP mana yang ingin kita blok. Saya ingin mengeblok IP dari Windows XP saya atau klien saya. IP-nya yaitu 192.168.26.2. Ini IP dari Windows XP saya. Untuk ini HTTP_access ini juga kalian jangan lupa menambahkannya. Lanjut kita ctrx, lalu kita ketikkan atau kita ketik squid min_z. Ini sebagai perintah untuk menjalankan Squid-nya atau konfigurasi Squid, atau kalian bisa juga memberikan perintah service squid restart. Tunggu saja sampai tulisannya oke seperti itu. Lalu kita masuk ke ini klien. Di sini saya sudah masuk ke klien ya. Lalu kalian atur secara statik IP-nya, masuk ke control panel, lalu network and internet connection, network connection, lalu klik kanan pada local area connection, properties, lalu klik TCP protokol internet, klik properties, lalu atur secara manual. Ingat tadi kan IP yang ingin kita blok adalah 192.168.26.2. Lalu untuk default gateway-nya isikan IP dari Debian. Untuk DNS-nya isikan saja IP dari Google.
Lalu kita cek apakah sudah masuk apa belum IP dari yang kita atur tadi, IP config. Nah, di sini kan sudah masuk kan ya. Terus kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pergi ke Internet Explorer. Lalu kalian pergi ke Tools, Internet Option, Connection. Di sini kan sebelumnya tidak ada tanda centang. Kalian centangi saja untuk use a proxy server for VLAN. Di sini address, kalian isikan address dari Windows XP, address dari Debian untuk portnya 3128. Lalu oke. Lalu kalian tinggal ketikkan google.com. Ketikkan saja google.com, maka akan terjadi error. The request URL could not be retrieved. Akses denied. Nah, ini berarti sudah berhasil mengeblok google.com. Nah, ini fungsinya yang tadi ya. Fungsi dari itu tadi, perintah ini loh. Perintah dari hostname tadi tuh loh. Kan hostname-nya rizky.com. Jadi seperti itulah akan muncul di sini. Nah, lanjut. Sekarang kita akan melakukan pengeblokan situs www.detik.com. Kita masuk ke ini, ke pengaturan etc squid.conf itu, lalu kita carikan insert, lalu kita hapus saja tanda pagar tadi. Saya di sini sudah menyiapkan ya, tadi kan sudah saya bilang bahwa tulis saja dulu. Ini akan berguna untuk langkah selanjutnya. Nah, ini dihapus kan sampai sini kan tadi. Nah, untuk tulisan blog ini kita hapus juga. Nah, ini adalah untuk menambahkan domain mana sih yang ingin kita blok. Nah, yang ingin kita blok kan tadi adalah masukkan domainnya kepada etc squid / situs ini. Ini Dani artinya untuk mengeblok, http akses Dani untuk mengeblok. Untuk Dani-nya ini juga perintah untuk mengeblok juga. Lanjut kita ctrl-x, lalu enter, lalu masuk ke ini. Nah, masukkan domain yang ingin kalian blok. Di sini saya memasukkan domain www.detik.com dan detik.com. Jika sudah, kalian ctrl-x, lalu kalian ketikkan perintah ini, squid min z situs. Nah, di sini untuk menjalankan perintah dari pengeblokan situs tadi. Setelah itu kalian masuk ke client. Kan di sini sebelumnya tidak bisa kan ya. Coba kita ini, kita masukkan www. Nah, di sini bisa mengakses Google ya. Sudah bisa mengakses Google. Lalu kita coba untuk memasukkan situs tadi www.detik.com. Nah, di sini detik.com-nya sudah berhasil kita blok lah istilahnya. Ya. Setelah pengeblokan ini kita akan bertemu lagi di praktikum squid berikutnya, yaitu menambahkan auth pass
auth ht passwd. Ya, see you. Ya, saya pause dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan ke praktikum 2 yaitu auth ht passwd. Kita masuk ke Debian-nya. Lalu ketikkan perintah ini masuk ke squid.conf. Lalu pilih parem. Maaf ini. Insert. Lalu tambahkan ini. Kalian tambahkan auth parem ini, sebelah sini ya. Auth parem ini. Auth parem kalian edit seperti ini ya. Jangan lupa setiap katanya itu pasti berpengaruh. Jadi kalian tuliskan dengan benar-benar. Program ini children. Lalu untuk visible-nya yang tadi saya bilang nanti tulisannya akan rizky.com. Untuk http://access allow password network rizky tanda seru blok. Lalu setelah kalian mengatur ini, kalian keluar. Lalu kalian tambahkan ini passwordnya dengan perintah ht passwd spasi mince spasi etc /squid/password nama domain nama user ya. Ini user. Jika nanti saya masuk ke internet dan muncul sebuah login, masukkan saja user ini, user kalian, ganti dengan nama kalian, lalu masukkan password ulang. Di sini tinggal di restart dengan perintah squid restart. Service squid restart, kita tunggu, waiting. Prosesnya sedikit lama. Jadi kita tunggu saja. Nah, setelah oke seperti ini, kita masuk ke kliennya. Klien masuk ke Internet Explorer. Nah, di sini sudah muncul user loginnya, proxy server rizky. Kalian masukkan saja ya user yang tadi saya bilang. Masukkan saja user kalian dan password kalian. Lalu kalian di sini sudah saya blok sebelumnya ya. google.com ini sudah saya blok, maka di error akses denied by rizky.com. Ya, kita akan melanjutkan praktikum transparent proxy di video selanjutnya. Saya pause dulu. Ya, mari kita lanjutkan ke praktikum yang ketiga, yaitu praktikum squid ketiga, transparent proxy. Kita masuk ke Debian. Lalu kita pergi ke ini, nano etc squid.conf. Lalu kita cari ini http://port spasi 3128. Di sini isikan ini, ditambahkan transparan di sini sebelah sini. Lalu untuk http ini, port ini, kalian masukkan 80 vhost. Lalu kalian exit. Masuk ke RC lokal. Nano
spasi slash etc/rc.local, lalu kalian tambahkan perintah iptables min_nat iptables spasi min_t spasi nat spasi min a besar spasi pre-routing spasi min_i spasi eth1 spasi min_p spasi tcp spasi min deport spasi 80 spasi min_j spasi redirect spasi min_d min_to min_port spasi 3128. Di sini perintahnya untuk menjalankan secara otomatis ini apa namanya itu pemblokirannya. Lalu ketikkan klik ctrx untuk keluar, lalu jalankan perintah dari sri lokal dengan perintah service spasi rc.local spasi start, lalu kalian masuk ke ini. Oh, pertama juga jangan lupa ini ya, apa namanya, service quit restart. Kita tunggu, hampir lupa tadi saya. Kita tunggu saja ini. Mungkin prosesnya agak sedikit lama, jadi mohon bersabar. Kita tunggu sampai oke. Nah, setelah oke seperti ini, kalian pergi ke klien, lalu kalian pergi ke Start, Internet Explorer, lalu ini di X dulu, dihilangkan dulu. Tunggu sebentar, ini koneksinya ini belum saya atur. Ya, ini. Explorer. Nah, kalian masuk dengan ini user kalian. Nah, setelah itu gunanya transparan ini adalah untuk mengeblok secara otomatis ya. Jadi transparan. Nah, ini tinggal kalian hapus centangnya. Oke. Lalu kalian masuk ke google.com. Nah, di sini kan sudah tidak bisa mengakses internet atau google.com, akses daniet, byriski.com, dan di sini Facebook pun nggak bisa. Nah, Facebook pun juga tidak bisa. Jadi begitu saja tutorial tentang apa ini? Tentang praktikum 2, praktikum Squid 1 sampai 3. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.